Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil praktik kerja lapangan calon pengembang teknologi pembelajaran PKL calon PTP asistensi mengajar di SMP Negeri 4 Singaraja. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niputu Enek Francisca Putri dengan NIM 2211021023. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan yang di sini ada pertama gambaran profil sekolah, yang kedua hasil implementasi tugas, yang ketiga ada kendala dan upaya mengatasi. Baik, yang pertama masuk ke profil SMP Negeri 4 Singaraja. Berdiri sejak tahun 1979 dengan akreditasi A, sekolah ini memiliki 33 rombongan belajar dengan jumlah siswa lebih dari 1.200 orang pada tahun ajaran 2024-2025. Berlokasi di Jalan Sri Kandi, Babakan, Singaraja. Di sisi prestasi, SMP Negeri 4 Singaraja dikenal sebagai salah satu sekolah favorit yang konsisten menorehkan pencapaian baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dengan kultur positif dan capaian prestasi sekolah, ini menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan program asistensi mengajar. Adapun identitas visual sekolah diwujudkan melalui lambang Dharma Cakra Cakrawarti yang secara filosofis bermakna perputaran, percepatan, dan kenaikan. Lambang ini menggambarkan semangat pengabdian dalam menggerakkan roda pendidikan menuju kemajuan dan pencerahan. Simbol Padma Cakra berwujud biru yang dilengkapi obor, harpa bersayap, dan lontar, bertuliskan Yasa Kerti dengan aksara Ya melambangkan pusat renungan, ilmu, dan kebijakan sebagai dasar pembentukan insan yang berkarakter dan berbudaya. Yang selanjutnya ada visi SMP Negeri 4 Singaraja, yaitu adalah unggul dalam karakter, cerdas berprestasi, beraneskan Trihita Karana. Yang selanjutnya ada pun misi SMP Negeri 4 Singaraja, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu adalah profil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Singaraja. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Singaraja saat ini adalah Dr. Nyoman Sudiana, SPD MPD, yang tercatat secara resmi dalam data Dapodik pada tahun ajaran 2025-2026. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Udayana pada program D2 FMIPA Matematika. Gelar sarjana S1 dalam bidang pendidikan matematika diperoleh dari IKIP Saraswati Tabanan. Lalu selanjutnya pendidikan Magister S2 pada bidang administrasi pendidikan dilaksanakan melalui program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Gadesa atau Undiksa. Beliau melanjutkan pendidikan Dr. S3 di program Pasca Sarjana Ilmu Pendidikan Undiksa. Selanjutnya itu adalah guru pamong dalam kegiatan asistensi mengajar dan PKL calon PTP di SMP Negeri 4 Singaraja adalah Ninengah Dwi Apriani SPD. Riwayat pendidikannya dimulai dari SD Negeri 3 Gunaksa, dilanjutkan ke SMP Negeri 2 Dawan, dan menamatkan pendidikan menengah atas di SMU Negeri 1 Dawan. Pada jenjang pendidikan tinggi, beliau meraih gelar D3 dalam bidang manajemen informasi. Kemudian melanjutkan pendidikan sarjana S1 pada program studi pendidikan teknik dan informatika. Yang selanjutnya adalah hasil analisis kebutuhan gaya belajar peserta didik. Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa gaya belajar mayoritas siswa bersifat visual dan sebagian kinestetik. Strategi pembelajaran dikembangkan dengan metode PJBL. Yang selanjutnya adalah analisis capaian pembelajaran. Yang pertama ada sistem komputer, yaitu pada akhir fase D, peserta didik mampu memahami komponen, fungsi, dan cara kerja komputer, menjelaskan mekanisme penyampaian data, dan pengamatan memori pada data unit pengolahan logika dan aritmatika. Yang selanjutnya ada teknologi informasi dan komunikasi. Peserta didik mampu memahami struktur aplikasi perkantoran, membuat laporan dengan mengintegrasikan teks, angka, gambar, maupun grafik. Yang selanjutnya ada yang berpikir komputasional. Peserta didik mampu menjelaskan konsep representasi data, sistem bilangan, serta menyusun algoritma sederhana untuk menyampaikan persoalan. Yang selanjutnya adalah jaringan komputer dan internet. Peserta didik mampu memahami internet dan jaringan lokal, cara kerja pengiriman data, teknologi komunikasi ponsel, serta bagaimana terhubung ke internet secara aman. Yang selanjutnya adalah desain atau perencanaan. Ini adalah desain perencanaan yang saya buat untuk selama 3 bulan asistensi mengajar di SMP Negeri 4 Singaraja, yaitu yang pertama ada
Peserta didik mampu memahami materi dasar informatika kelas 8 serta mengerjakan LKPD secara individu. Aktivitas yang dikembangkan yaitu ada penyampaian materi menggunakan PPT, diskusi singkat, pengerjaan LKPD. Yang selanjutnya yaitu peserta didik mampu melakukan latihan mengetik sesuai panduan. Aktivitas yang dikembangkan yaitu ada pengenalan panduan, latihan mengetik mengikuti instruksi, dan refleksi singkat hasil latihan. Yang selanjutnya ada peserta didik mampu memahami internet dan jaringan lokal. Aktivitas yang dikembangkan yaitu adalah penyampaian materi menggunakan media pembelajaran interaktif, lalu yang kedua, pemberian masalah untuk diskusi singkat. Baik, yang selanjutnya ada peserta didik mampu memahami cara kerja pengiriman data dalam konektivitas jaringan. Aktivitas yang dikembangkan yaitu penjelasan alur pengiriman data atau IP, paket data, dan protokol. Yang kedua ada simulasi sederhana. Yang ketiga ada diskusi kelompok, dan yang keempat ada mengerjakan LKPD. Yang selanjutnya adalah peserta didik mampu memahami teknologi komunikasi data pada ponsel, yang dimana aktivitas yang dikembangkan yaitu adalah penyampaian pengembangan teknologi komunikasi dan diskusi kelompok bagaimana internet ponsel dapat membantu kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah peserta didik mampu memahami bagaimana terhubung ke internet secara aman. Aktivitas yang dikembangkan yaitu penyampaian konsep keamanan jaringan password, studi kasus, dan diskusi. Yang selanjutnya ada analisis sarana dan prasarana. Yang pertama ada laboratorium TIK berfungsi baik tetapi perlu jadwal bergilir karena jumlah siswa yang besar. Yang kedua ada komputer, terdapat 75 unit, 70 baik, 5 rusak ringan. Yang ketiga ada internet, 3 titik dengan kecepatan 100 Mbps cukup baik, tetapi distribusi WiFi perlu diperluas ke semua kelas atau lab. Yang selanjutnya adalah XCD, LCD atau proyektor. Terdapat 7 unit, 7 baik, dan 1 rusak ringan. Yang selanjutnya adalah pengembangan. Yang pertama ada modul ajar, yaitu rencana pembelajaran untuk setiap pertemuan. Yang kedua ada media pembelajaran, berupa PowerPoint yang berisi refleksi di akhir pembelajaran. Yang ketiga ada LKPD, yaitu sebagai panduan siswa mengerjakan penugasan. Yang selanjutnya ada panduan praktik berupa contoh yang berisi panduan untuk latihan mengetik di Word. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan atau pengolahan. Adapun hasil pengembangan dari media pembelajaran yang saya buat tadi itu akan dipraktikkan atau diterapkan di 3 kelas, yaitu ada kelas 8 Cempaka pada hari Senin jam ke-4 dan ke-5, lalu ada di kelas 8 Soekarno pada hari Selasa di jam ke-1-2, lalu di ketiga ada di kelas 8 Trunajaya pada hari Rabu di jam ke-6-7. Saya review dulu mengenai pembelajaran 2 kali pertemuan, yaitu Transjadcom sama koneksi internet. Atau sebutkan satu cara menjaga keamanan data kalian saat menggunakan sebuah browser. Yang mana menurut kalian yang paling gampang, boleh itu dijawab dulu. Tapi kalian terkait kalau bermasalah dengan jaringan gimana? Ternyata kita ngeblok karena jaringan kita karena jaringan kita down. Benar nggak? Bisa jaringan saya ini lagi down atau jaringannya Lutfi itu down. Bagaimana stigma atau membuat atau kita ingin pacaran itu gimana sebenarnya pacaran sehat? Masih juga. Ya biasanya buat siapa yang di sini punya akun IG? TikTok? TikTok semua TikTok punya nih akunnya. Kenapa nggak punya akun TikTok? Hah? Pakai apa? Oh, Facebook aja nggak apa? Kenapa nggak punya Facebook? Sudah? Sebelum berakhir, saya tadi cerita sudah. Terima kasih kalian sudah menjawab. Waktu kalian mengerjakan podcast
Ya. Menggunakan internet dengan aman dan bagaimana cara kita menggunakan internet dengan aman. Rata-rata bisa. Terima kasih kepada yang tidak mempengaruhi. Saya cuma ingin lihat adakah yang kurang dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Silakan refleksikan dulu. Oke, terima kasih banyak atas kegiatan pembelajaran ini. Ingat minggu depan ulangan mengenai terkait materi jaringan komputer. Adapun aktivitas non mengajar yang pertama ada mendampingi literasi wajib, yang kedua ada ekstrakurikuler TIK, yang ketiga ada piket pagi menyambut siswa, yang keempat ada kokurikuler gerabah dan makan buah, lalu yang kelima publikasi kegiatan di media sosial, yang keenam ada peserta sosialisasi 7 jurus BK hebat, yang ketujuh ada juri lomba poster digital serangkaian bulan bahasa, yang kedelapan ada pembuatan mading sekolah, kesembilan membantu pengelolaan sampah sekolah dalam lomba posyandu PSP, yang ke-10 ada tugas tambahan dari guru lain, ini bersifat tentatif. Yang selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi dari tahapan ini yang pertama ada analisis, yang dimana itu ada mengkaji hasil instrumen observasi, yang kedua ada desain, masukan dan revisi dari guru pamong, yang ketiga ada pengembangan, evaluasi dan validasi perangkat pembelajaran oleh guru pamong, yang selanjutnya ada pemanfaatan umpan balik, penyampaian materi, media, dan keterlibatan siswa. Yang terakhir ada sumatif, yaitu penilaian hasil proyek, LKPD, dan tes. Yang selanjutnya ada kendala dalam implementasi tugas. Yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya jumlah ruang komputer yang hanya terdapat satu, serta distribusi perangkat proyektor yang belum merata di seluruh kelas. Yang kedua, ada variasi kemampuan peserta didik, yaitu perbedaan tingkat keterampilan ini menuntut penggunaan strategi pembelajaran yang lebih adaptif agar seluruh siswa dapat mengikuti kegiatan secara optimal. Adapun upaya untuk mengatasi kendala yang pertama, diatasi melalui penataan ulang jadwal pemanfaatan laboratorium komputer yang disepakati bersama pihak sekolah, guru informatika, dan mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa melakukan pendampingan langsung kepada siswa yang membutuhkan bantuan tambahan, sementara siswa yang sudah menguasai materi diberi ruang untuk membantu teman di kelompoknya. Yang terakhir adalah kesimpulan. SMP Negeri 4 Singaraja merupakan sekolah berakreditasi A dengan lingkungan belajar yang tertib dan kondusif. Sekolah ini didukung oleh fasilitas yang memadai, manajemen yang baik, serta tenaga pendidik yang kompeten, sehingga sangat mendukung pelaksanaan PKL calon PTP. Yang kedua adalah pelaksanaan PKL calon PTP dilakukan melalui tahapan analisis, perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan evaluasi perangkat pembelajaran. Seluruh tahapan berjalan dengan baik, mulai dari penyusunan perangkat berbasis PJBL dan PBL, validasi oleh guru pamong, hingga implementasi pembelajaran di kelas, serta evaluasi formatif dan sumatif. Yang ketiga ada kendala yang dihadapi, terutama berasal dari faktor eksternal, yaitu keterbatasan sarana, pembelajaran, dan perbedaan kemampuan peserta didik dalam penggunaan komputer. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya meliputi penyesuaian jadwal laboratorium, penggunaan media pembelajaran alternatif, pendampingan individual, serta penerapan pembelajaran kolaboratif agar kegiatan PKL tetap berjalan efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam presentasi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni.